Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Julianto dalam channel Meja Presentasi. Sebelum saya presentasi hari ini, yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dan share video ini agar kita bersama-sama belajar sebagai seorang guru yang peduli akan pendidikan dan selalu berinovasi dalam dunia pendidikan. Baiklah, sobat guru dimanapun Anda berada, dan kira-kira topik apa yang akan saya presentasikan hari ini masih berkaitan dengan platform Merdeka Belajar. Kali ini saya akan membahas pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Belakangan ini Dewan Guru disibukkan untuk mengisi rencana hasil kerja. Mereka berdiskusi bagaimana pengelolaan kinerja, bagaimana rencana hasil kerja yang akan diperoleh dalam satu semester ini. Nah, yang sobat guru yang rasakan sekarang ini itu adalah fitur yang sangat istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena fitur ini bisa membantu guru dan kepala sekolah dalam merancang tujuan, visi dan misi. Kita ke pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Belajar adalah alat bantu yang digunakan untuk memudahkan guru dan kepala sekolah untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karir guna peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Fitur pengelolaan kinerja ini ditujukan untuk membantu para guru dan kepala sekolah dalam menentukan tujuan hasil dari proses pembelajaran. Tidak hanya dalam proses pembelajaran pada saat itu, akan tetapi hal-hal yang berkaitan dengan pendidik ataupun yang bisa mengembangkan potensi inovasi dari pendidik atau seorang guru maupun kepala sekolah. Karena dalam hal ini ada dua konteks. Yang pertama merupakan hasil dari pembelajaran, yang kedua pengembangan potensi guru sekaligus pengembangan potensi siswa. Guru maupun kepala sekolah bisa menyusun sebuah kerangka dan menyusun sebuah target kira-kira hasil untuk satu semester itu apa saja yang akan dicapai sehingga lebih tertata. Mengapa kita harus menggunakan fitur pengelolaan kinerja ini? Karena di zaman era globalisasi ini, pengelolaan kinerja ini sangat membantu. Kita sebagai guru dituntut untuk melek teknologi, untuk aktif dalam sebuah media pembelajaran ataupun dalam sebuah aplikasi yang membantu guru dan kepala sekolah dalam menata tujuan dan visi misi sekolah. Di sini pun dikatakan ada regulasi penggunaan fitur pengelolaan kinerja melalui PMM yang diatur melalui beberapa regulasi. Pengelolaan kinerja guru sudah diatur Permen-Pan RB nomor 1 garing tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Yang kedua, Permen-Pan RB nomor 6 garing 2002 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Kemudian surat edaran bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara Kemendikbudristek nomor 17 tahun 2023 dan nomor 9 tahun 2023 tentang sistem informasi pengelolaan kinerja ASN guru. Kemudian yang keempat, Perdirjen GTK garing nomor 7607 B.HK 03 garing 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Dibuatnya fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini tidak serta-merta terjadi seperti itu saja, akan tetapi
tetapi didasarkan undang-undang yang sudah disepakati. Artinya, pengolahan kinerja ini sudah disahkan berdasarkan undang-undang. Apa saja fitur yang ada di pengelolaan kinerja itu merupakan dari perwujudan undang-undang yang sudah disahkan, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian mengenai lini masa pengisian pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah itu pada semester awal. Jadi pada setahun itu terjadi selama 2 kali. Semester awal terakhir tanggal 31 Januari 2024. Kemudian pelaksanaan kinerjanya antara Februari dan bulan Mei. Kemudian penilaian kinerja guru oleh kepala sekolah tanggal 30 Juni. Tenggat semester akhir perencanaan kinerja itu adalah tanggal 31 Juli. Kemudian pelaksanaan kinerja Agustus November, penilaian kinerja guru oleh kepala sekolah 31 Desember. Nah, lalu apa saja yang harus dilakukan seorang guru dan kepala sekolah dalam menentukan sebuah kinerja dalam fitur ini? Ya, yang pertama, guru itu harus membuat sebuah perencanaan dulu. Kira-kira hasil apa yang akan diperoleh atau akan yang dicapai dalam semester 1 ini. Setelah itu, ketika kita sudah mengisi rencana hasil kerja, maka kepala sekolah memiliki hak untuk menyetujui rencana hasil pencapaian di kepala sekolah, memberikan izin atau menyetujui rencana hasil kerja sobat guru itu. Berikutnya, guru menyepakati perencanaan. Setelah itu, guru berdiskusi dengan atasan untuk persiapan observasi. Jadi di sini ada tahap observasi. Kira-kira hal-hal apa saja yang perlu disiapkan, hal-hal apa saja yang akan dilaksanakan, baik itu mengenai laporan maupun kegiatan. Jadi harus didiskusikan, dan kepala sekolah sebagai atasan harus memberikan observasi awal. Berikutnya, atasan berdiskusi dengan guru untuk persiapan observasi. Persiapan observasi ini menyiapkan segala sesuatu sebagai seorang kepala sekolah. Kira-kira pelaksanaan rencana hasil kerja ini akan dilakukan oleh seorang guru. Jadi mengidentifikasi kira-kira rencana A, B, dan C yang telah diisi, RHK yang telah diisi oleh guru. Kemudian seperti biasanya guru melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Sambil melaksanakan proses belajar mengajar, guru juga memikirkan kira-kira hal apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Setiap rencana hasil kerja memiliki poin tertentu. Misalkan untuk mengikuti seminar, poinnya 4. Kemudian dalam satu semester, misalkan kegiatan yang akan dilaksanakan 2, jadi 2 kali 4, 8 poin. Ketika guru melaksanakan pengajaran, kepala sekolah melakukan observasi. Guru berdiskusi tindak lanjut dengan atasan, atasan berdiskusi tindak lanjut dengan guru. Jadi saling berdiskusi antara guru dan kepala sekolah mengenai RHK yang akan dijalankan, tindak lanjutnya seperti apa saja yang perlu disiapkan. Komunikasi adalah hal yang penting antara guru dan kepala sekolah. Kenapa penting? Karena ketika kita sudah mendiskusikan dengan kepala sekolah, jadi kita lebih leluasa untuk menentukan hasil rencana kerja. Dan ketika kita sudah mendiskusikan, jadi kita mengetahui kegiatan selanjutnya apa yang akan kita laksanakan. Setelah melakukan tindak lanjut, mengisi dan mengumpulkan refleksi tindak lanjut. Nah, setelah melakukan tindak lanjut tadi, maka guru mengambil sebuah refleksi dari hasil tindak lanjut. Apa yang perlu disiapkan, apa yang kurang disiapkan, apa yang kurang, ataupun hal apa yang diperbaiki. Setelah observasi, kemudian diskusi tindak lanjut, melakukan tindak lanjut, kemudian guru mengisi refleksi dari tindak lanjut, baru kemudian
atasan melakukan penilaian terhadap tindak lanjut tersebut. Inti dari tahapan ini adalah koordinasi antara guru dan kepala sekolah. Jangan sampai tidak ada komunikasi antara guru dan kepala sekolah, sangat penting. Sebelum guru memilih RHK atau rencana hasil kerja, lebih baik sobat guru harus mendiskusikannya dengan kepala sekolah, karena itu merupakan hal yang penting dan wajib. Mengapa? Karena ini merupakan target yang akan sama-sama diraih. Rencana hasil kerja ini akan sangat menentukan bagaimana sobat guru ke depannya dan sekolah ke depan. Karena ini untuk meningkatkan potensi sobat guru dan siswa. Sasaran penggunaan pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi khusus untuk ASN itu wajib Januari 2004 untuk mengisi PMM yang sudah terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Kemudian guru non ASN juga dianjurkan untuk turut mengisi rencana hasil kerja. Peran kepala sekolah yang pertama sebagai atasan dan sebagai pegawai. Sebagai kepala sekolah sebagai atasan, kepala sekolah berperan sebagai asesor ya bagi guru dalam pengelolaan kinerja. Kepala sekolah ada aktor yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi. Jadi sudah saya katakan tadi, peran kepala sekolah di sini sebagai asesor atau coaching. Sekolah memiliki kewenangan untuk menyetujui RHK yang sobat guru sudah rencanakan. Kemudian kepala sekolah sebagai pegawai. Kepala sekolah juga mengisi SKP dan melakukan tahapan pengelolaan kinerja melalui PMM mulai 15 Januari 2024. Jadi peran kepala sekolah ini ada dua. Yang pertama itu sebagai asesor atau atasan bagi sobat guru, dan yang kedua itu kepala sekolah juga mengisi SKP. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apa perbedaan antara pengelolaan kinerja guru kepala sekolah di PMM dengan e-kinerja di BKN? Di sini dijelaskan pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar adalah sebuah teknologi pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah yang terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja yang dikelola oleh BKN. Perbedaan kedua sistem ini terletak pada fitur di dalam pengelolaan kinerja. Ya. Jadi intinya pengelolaan kinerja di aplikasi PMM ini sudah terintegrasi dengan BKN untuk saat ini. Dan perbedaannya yang pertama, perencanaan kinerja diselaraskan dengan prioritas pada rapor pendidikan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, pelaksanaan kinerja dilakukan 2 kali setahun setiap 6 bulan. Dukung bentuk digital. Laporan bisa di-scan, modul ajar bisa di-scan. Itu merupakan suatu bukti dukung bahwa sobat guru sudah melaksanakan rencana hasil kerja. Ada dua intinya ya. Pengelolaan kinerja dalam PMM ini, yang pertama tujuannya adalah peningkatan capaian pembelajaran peserta didik dan untuk pengembangan potensi sobat guru maupun kepala sekolah. Sedangkan e-kinerja dikelola BKN adalah platform kinerja untuk seluruh aparatur sipil negara yang memuat alur dan format pengelolaan kinerja sesuai Permenpan RB 6/2022. Jadi e-kinerja ini untuk seluruh ASN. Sobat guru sekarang mempunyai tugas baru, yaitu melaporkan hasil kerja sobat guru selama 6 bulan. Jadi sobat guru tidak hanya bertanggung jawab untuk mencapai pembelajaran siswa atau meningkatkan potensi belajar siswa, tetapi sobat guru juga memiliki tugas untuk mengembangkan kualitas dari sobat guru itu.
Dari mana pengembangan itu? Pengembangannya adalah dari bagaimana sobat guru mengemas sebuah kegiatan menjadi sebuah laporan, bagaimana sobat guru aktif dalam mengikuti seminar, dan bagaimana sobat guru menggunakan kecanggihan teknologi, misalkan hal yang sederhana seperti scanner dan lain sebagainya. Jadi sobat guru di zaman sekarang 2024, sobat guru harus pandai atau ahli dalam dunia teknologi. Mengapa perlu transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Semua pegawai diberikan apresiasi atau pengakuan karena sudah melaksanakan peningkatan potensi belajar peserta didik. Pengakuan tersebut bisa berupa poin. Yang pertama, alasan dari atau perspektif dari Kemendikbudristek adalah yang pertama, merdeka dari beban administrasi. Lebih sedikit dokumen yang harus disiapkan dan direview serta ditunjang oleh teknologi itu tadi. Bukti dukung baik itu sertifikat seminar, sertifikat dari pelatihan mandiri maupun laporan yang sifatnya seperti modul ajar, kegiatan proses pembelajaran itu akan lebih sederhana. Kemudian merdeka memilih indikator yang relevan. Jadi rencana hasil kerja itu merupakan hal-hal yang sangat relevan dengan apa yang terjadi di lapangan, dengan apa yang terjadi saat sobat guru melaksanakan proses pembelajaran, saat sobat guru melakukan peningkatan kompetensi, kemudian merdeka unjuk kinerja yang berdampak. Peningkatan kinerja berbasis observasi dan berdampak nyata pada pembelajaran. Jadi aplikasi ini memberikan tugas kepada sobat guru untuk melakukan aksi nyata, aksi yang benar-benar sobat guru lakukan dalam proses pengajaran maupun dalam peningkatan kualitas sobat guru sebagai pengajar dengan bukti dukung digital yang sobat guru sudah buat, yang sudah sobat guru peroleh, baik itu berupa sertifikat maupun laporan. Lalu kita ke manfaatnya. Kira-kira manfaat dari pengelolaan transformasi pengelolaan kinerja ini apa? Yang pertama, memfasilitasi pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. PMM ini, pengelolaan kinerja ini, memfasilitasi sobat guru untuk selalu berkarya, selalu meningkatkan kompetensi sobat guru dalam proses pembelajaran. Secara tidak langsung sobat guru akan belajar teknologi, sobat guru juga akan meningkatkan kompetensi sobat guru dengan cara apa? Dengan mengikuti seminar, dengan mengikuti pelatihan. Jadi kualitas sobat guru akan meningkat. Jadi aplikasi pengelolaan kinerja ini juga memberikan pengakuan atau penghargaan kepada sobat guru ketika sobat guru telah melaksanakan RHK, rencana hasil kerja. Pengelolaan kinerja ini juga sudah saya katakan tadi untuk meningkatkan kualitas sobat guru dalam membuat sebuah laporan, dalam berupa ilmu pengetahuan yang sobat guru dapatkan dari pelatihan, kecakapan sobat guru dalam membuat sebuah laporan, kecakapan sobat guru dalam berkoordinasi dengan atasan, kecakapan sobat guru dengan teman sejawat, kecakapan sobat guru dengan siswa. Jadi di sini intinya ada 4 ya. Praktik kinerja, ya, bagaimana sobat guru dan kepala sekolah dalam mencapai tujuan pembelajaran maupun tujuan peningkatan kualitas sobat guru. Yang kedua, pengembangan kompetensi. Berikutnya, perilaku kerja. Di sini dikatakan perilaku yang diharapkan dari setiap ASN yang terdiri dari 7 aspek. Berorientasi pada pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama mengenai pelayanan. Jadi peningkatan sobat guru dalam melayani siswa seperti apa. Kemudian akuntabel, kemudian kompetensi sobat guru akan meningkat.
Kemudian harmonis, bagaimana hubungan sobat guru dengan peserta didik, bagaimana hubungan sobat guru dengan rekan sejawat, bagaimana hubungan sobat guru dengan atasan. Kemudian loyal, adaptif, dan kolaboratif, bagaimana ketika sobat guru menghadapi sebuah situasi atau tantangan dalam mengajar, situasi dalam misalkan ada permasalahan dengan rekan sejawat dan lain sebagainya, bagaimana sobat guru melakukan adaptasi terhadap lingkungan, adaptasi terhadap modul ajar, adaptasi terhadap proses pembelajaran, adaptasi dengan situasi siswa memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian kolaboratif, bagaimana sobat guru berkolaborasi, melakukan hubungan timbal balik dengan sobat guru ataupun dengan siswa ataupun dengan atasan. Jadi bagaimana sobat guru berkoordinasi, saling melakukan refleksi. Variabel praktik kinerja pengolahannya seperti apa? Di sini ada dikatakan sasaran kinerja pegawai. Yang pertama itu indikatornya komunikasi visi misi satuan pendidikan dan misi sekolah Bapak Ibu guru kira-kira apa. Kemudian presentasi program sekolah yang akan dilaksanakan kira-kira seperti apa, baik itu misalkan dari segi bidang keagamaan, dari bidang lingkungan dan sebagainya. Presentasinya seperti apa, presentasi program sekolah yang kira-kira yang sudah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan oleh sobat guru dan kepala sekolah itu apa, sesuai dengan visi misi pendidikan. Kemudian menceritakan praktik baik kepemimpinan. Selanjutnya memandu perencanaan pembelajaran, refleksi pengolahan kurikulum satuan pendidikan, aktivasi kegiatan komunitas belajar, siklus peningkatan kinerja pegawai. Di sini dijelaskan diskusi persiapan dulu, diskusi dulu, baik itu sobat guru dengan guru, baik itu sobat guru dengan kepala sekolah, diskusi dulu, persiapan diskusi. Kemudian observasi, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, kemudian refleksi tindak lanjut.